Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum pemrograman, dasar mata kuliah dasar pemrograman dengan C++ ya. Ini praktikum yang pertama kali, ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Maret. Di materi yang pertama akan saya bahas tentang pengenalan software yang akan digunakan, dan juga akan saya juga bahas tentang variabel dan tipe data. Software yang akan kita gunakan ini ada dua pilihan, Dev C++ dan CodeBlock. Ya, untuk demonya nanti akan saya pakai dengan Dev C++. Nanti CodeBlock hanya untuk sebagai pembanding ya, pembanding. Ya, ini sama, kalau dari ukuran lebih kecil yang Dev C++. Kalau yang CodeBlock ini 140 MB lebih. Kalau yang ini mungkin cuma 40 MB-an ya. Saya nggak ingat tadi, seingat saya tadi nggak sampai 60 MB ya, nggak sampai 60. Kalau ini 140 MB lebih. Jadi ini butuh space yang agak besar untuk softwarenya, gitu ya. Kemudian akan juga saya bahas tentang variabel dan beberapa jenis tipe data yang sering digunakan. Nah, gitu ya. Untuk software ini saya langsung ke Dev C++ versi 5.11 ini. Tadi saya langsung download, kayaknya ini versi yang terbaru kayaknya ya. Nanti silahkan dicek sendiri. Kemudian di sini saya sudah sedikit mencoba. Jadi saya mencoba, nanti sebelum saya praktekkan saya coba dulu, biar nanti kalau ada yang trouble akan tidak butuh waktu yang lama saya untuk mengkoreksinya ya. Jadi saya coba dulu. Yang pertama adalah nanti akan saya coba untuk menampilkan suatu string ya. Nyoba dulu ya, string itu biasanya kan hello world ya. Nah, ini saya coba yang lain ya, maksudnya juga sama, menampilkan suatu pesan atau string. Kemudian nanti kita coba deklarasi variabel. Ini saya juga sudah buat beberapa variabel dengan beberapa tipe. Yang pertama adalah int itu integer, bilangan bulat. Yang kedua adalah float, bilangan desimal. Yang ketiga adalah string, ini gabungan karakter, dan boolean ya. Nah, nanti kita coba empat tipe data ini ya. Nanti perlakuannya bagaimana. Kemudian nanti juga ada assign variabel, itu mengisi variabel. Nanti kalau integer ya seperti ini, kalau float seperti ini, kalau string seperti ini, kalau boolean seperti ini. Kemudian ditampilkan hasilnya. Nah, gitu aja nanti ringkasan praktikumnya. Sekarang saya mulai dari yang atas. Yang pertama adalah include IOStream. Ini maksudnya apa ya? Ini sepengetahuan saya, ini adalah kita memanggil atau menggunakan library dari Windows untuk masalah input-output, aliran input-output. Nah, buat apa nanti? Nah, nanti kita akan gunakan untuk ini, menampilkan ini, cout ini, cout. Nah, nanti kan kita tampilnya kan di CMD ya. Nah, CMD itu kan bagian dari Windows. Makanya kita perlu minjem ya, istilahnya minjem library dari Windows yang berupa IOStream tadi, agar nanti kita bisa menampilkan pesan yang kita inginkan ya di CMD. Nah, gitu ya. Jadi kita minjem layar lah intinya gitu. Ya, nanti itu untuk include IOStream ya. Jadi ini seperti meminjam atau menggunakan library yang ada di Windows untuk menampilkan input output ya. Stream itu aliran, input output gitu ya. Nah, itu biasanya ditaruh di paling atas, include IOStream. Kemudian ada using namespace std. Ini adalah bagian dari IOStream untuk cout sama cin. Atau mungkin lebih jelasnya ini adalah salah satu sub di IOStream untuk ngurusi masalah input output. Nah, gitu ya. Nah, itu ya yang tadi saya pahami gitu. Kemudian ada juga yang tidak pakai ini. Jadi ini seperti hilang ini. Nah, kalau enggak pakai ini, berarti pakai yang atas ini.
Jadi kalau nggak pakai itu tadi, ini kalau garis ini komen ya, berarti ini tidak dieksekusi ini. Yang dieksekusi yang tidak ada garis miringnya ini. Kalau yang ada garisnya ini tidak dieksekusi, kalau yang selain nggak ada garisnya ini dieksekusi. Jadi ini nggak dieksekusi ini. Nah, yang run ini kan bawaannya dari dev purpose ya. Bisa juga dihapus ya kalau apa. Bentar. Nah, gini aja ya. Nah, gini. Nah, berarti harus menyampaikan atau menuliskan std.2.2 ini di awal dan di awal cout dan endl ya. Endl itu inline, turun ya, barisnya berikutnya turun gitu, inline, akhir dari perintah gitu, seperti itu. Jadi harus menuliskan ini di depan ini. Kalau ada cout lagi di depan lagi ditulis std lagi. Kalau ada endl lagi di depannya ditulis segini lagi. Kalau ada in lagi di tempatnya ditulis std lagi. Nah, ya. Jadi biar nggak nulis std di beberapa tempat, ini bisa menggunakan namespace std. Jadi nanti itu digunakan untuk biar nanti setiap perintah yang dibutuhkan itu nggak menyisipkan std nanti. Jadi cukup ini. Nah, cukup ini nanti. Gitu ya, itu nanti untuk penjelasan tentang using namespace. Nah, kemudian ini ada int itu, ini seperti ini kan main ya. Main itu program utama dari C++, yaitu langsung di default main dalam kurung. Nah, ini kan biasanya ini kosong sih biasanya, tapi ini bawaannya juga. Ini saya nggak utak-utik ini ya, saya nggak ngedit, ini saya biarin aja. Kemudian ini ada int itu tipenya integer. Jadi ini kalau Anda perhatikan di bawah ini, return 0. Jadi ini mengembalikan ini seperti fungsi ya. Nanti mungkin Anda bisa paham kalau sudah punya beberapa file C++, nanti baru tahu nanti baru terpakai nanti main ini. Ya, nanti sementara itu dulu. Sementara bahas ke bodinya dulu. Kalau ya ini kalau di istilahnya ini header, ini body. Bisa dianggap seperti itu sih, dari beberapa programmer anggapnya seperti itu. Kemudian berikutnya kita coba deklarasi variabel. Kalau Anda ingat kemarin waktu kita pakai Flogorithm, ya itu ada declare ya, declare. Nah itu nanti fungsinya ya di sini kalau di C++ ya. Ya, pertama adalah tipe data, kemudian baru variabelnya. Jangan terbalik ya, tipe data dulu, baru variabelnya. Tipe data dulu, baru variabelnya. Tipe data dulu, baru variabelnya. Diakhiri dengan titik koma. Kalau lebih dari satu variabel dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini ya, dipisahkan dengan tanda koma. Gitu. Nah, ini saya buat ABC untuk int, bilangan bulat. Float untuk IP1 sama IP2. String itu saya kasih nama 1 dan nama 2. Bool itu aktif. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variabel dengan 4 jenis yang 4 tipe data yang berbeda. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah kita kita deklarasi ya diisi sebenarnya. Kita isi ini, saya isi manual dulu. Assign langsung ya. Ini belum ada in-nya, belum ada input. Yaitu untuk minggu depan aja dulu. Kita belajar yang gampang dulu, umpamanya A itu saya isi 12, B saya isi 3. Nah, ini assign ya, kemarin kalau Anda ingat di Flogorithm itu simbolnya kotak itu. Assign. Nah, gitu ya. Ya, berikutnya saya kasih rumus ini, C sama dengan A plus B. C sama dengan A plus B. Jadi C-nya sekarang nilainya 15, kalau isiannya 12, B-nya 3. Ini cara ngisi jika int ya, bilangan bulat. Bilangan bulat ini untuk bilangan bulat. Bilangan bulat. Bentar. Bilangan bulat. Nah, berikutnya ini untuk desimal. Jadi ini komen ya, ini enggak dieksekusi nanti. Dikasih awalan garing-garing. Ini per baris, kalau mau beberapa baris nanti pakai bintang.
Ini untuk, ini kan sudah jelas ya, sudah string. Nah, ini untuk yang boolean. Tadi tulisannya salah. Nah, bilangan true atau false ya. Nah, ini untuk string ya, gabungan beberapa karakter yang ini. Itu kemudian tadi sudah deklarasi tipe data variabel, kemudian tadi sudah di-assign, ini tadi untuk bilangan bulat, langsung tanpa petik, tanpa koma ya, langsung karena bulat. Nah, ini bulat ya. Kemudian kalau yang float itu desimalnya itu kita ada titik ini. Saya pakai titik. Ada beberapa settingan yang pakai koma. Nah, ada yang pakai gini. Ini silahkan dicek nanti. Kalau titiknya dideteksi salah, berarti pakai koma. Itu ngikut ngikut pengaturan dari laptop atau PC masing-masing. Desimalnya itu titik atau koma gitu ya. Nah, nanti silahkan dicoba di laptop atau PC-nya masing-masing. Ya, tetap diakhiri dengan tanda titik koma di sini, akhir dari perintah ya. Kemudian ada sama dengannya. IP1, IP2, kemudian saya kasih proses IP sama dengan IP1 plus IP2 per 2. Jadi ini intinya rata-rata dari IP. Rata-rata dari IP1 dan IP2, maksudnya gitu ya. Rata-rata, jadi dibagi 2. Jadi ini manual ya, pembaginya saya langsung bagi 2 ya. Nah, kemudian untuk string itu pengisiannya ada apa ini? Petik 2. Berarti ini dianggap string ini. Bukan bilangan ya, bukan bilangan. Meskipun Anda kasih 1 sama 2 gini, nah ini tuh nanti bukan bilangan, ini string 1 sama string 2. Ya, kita coba dulu nanti, saya kembalikan dulu. Kemudian saya gabungin ini. Nah, kalau yang angka itu kalau di plus itu kan menambah kalau di aritmatika. Kalau di string itu menggabungkan Budi dan Santoso nanti. Jadi satu kalimat, jadi satu kata. Ya, kalau string gitu, kalau integer itu operasi matematika biasa. Ya, kalau string itu gabung, ya plusnya itu gabung. Kalau bilangan bulat atau desimal, ya itu operasi matematika biasa ya. Nah, gitu. Nah, ini operasi matematika biasa. Berikutnya yang terakhir adalah pengisian bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ya, maaf ya, bilangan bulan ya, bukan bulat. Jadi bulan itu isinya nanti kalau nggak true ya false. Kalau nggak true ya false ya. Nah, jadi tidak ada isian yang lain. Kalau settingannya ini bulan, nah, berarti itu kalau nggak true ya false. Nanti ini untuk assign-nya tadi sudah deklarasi, sudah assign sudah. Sekarang menampilkannya kita pakai cout ya, kita pakai cout kita. Ya, kemudian perhatikan ini ada apa ini maksudnya ya, gini gitu ya. Nah, ini ada maknanya sebenarnya. Maknanya adalah gini, cout itu berarti A ini tampilkan A, tampilkan ini ke sini gitu. Ya, jadi ini kan ada beberapa ini panah ya, ini saya sebut panah saya biar cepat ya. Nah, ini seperti ini awalnya bacanya itu dari ya. Dari kanan bacanya. C masukkan ke sini. Jadi kan sama dengan C. C-nya kan tadi variabel ya. C itu kalau nggak ada petiknya ini variabel. Jadi maunya ini isinya 5 ya. 5 gabungkan dengan sama dengan. Jadi kan berarti kan ada 5 dan sama dengan kan. 5 sama dengan gabungkan dengan B. B namanya 3. Berarti ini gini ya, saya tulis historinya. Jadi awalnya kan namanya C-nya 5. 5 gabungkan dengan sama dengan. Ya, ke arah gini, masuk ke arah gini, ke arah gini, ke arah gini. Jadi diwakilkan gini ya. Nah, gini. Jadi ini seperti arah ya. Arah ini 5, kemudian B. B-nya mamanya 3. B-nya mamanya 3. Jadi sekarang 3 sama dengan 5.
sampai sini. Nah, berikutnya ada lagi ini apa nih? Plus, berarti ini ada plus di sini. Nah, gini. Kemudian A ini misalkan 2 ya namanya. Jadinya gini. Itu histori atau apa namanya? Proses di belakang layar masuk dari cout. Nah, yang bawah juga gitu, yang bawah. Yang bawah ini berarti ini ada IP ya, umpamanya IP-nya 3,5. Nah, ini IP. Nah, dulu ya. Nah, ini IP, ini IP. Ini IP. Kemudian digabungkan cout ya dengan string. Nah, ini string ini. Nah, ini saya copy aja biar cepat. Bentar. Saya copy. Ada sama dengannya ya. Nah, jadinya gini nanti jadinya. Nah, ini tadinya kan sendiri digabung dengan ini, jadinya panjang. Yang ini tadi asnya 5 digabung dengan sama dengan, digabung lagi dengan B tadi variabelnya umpamanya 3, terus digabung dengan plus dari ke kanan ke kiri ya, digabung dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi itu maksudnya gini ya. Gabung ini dengan ini. Jadi kalau ada ini lagi, gabung ini sama ini tadi dengan ini, sehingga membentuk rangkaian atau gabungan beberapa komponen ini namanya. Nah, yang ini juga gitu. Nah, nama ini siapa tadi namanya? Nah, kan sudah ada di sini namanya, sudah diketahui kan ya. Jadi di sini tinggal nampilin. Mamanya itu namanya Adi Sucipto ya, namanya berarti Adi Sucipto. Ini yang nama tok ya. Kemudian ada sama dengan kan di sini. Nah, berarti ini sama dengan. Digabung dengan nama 2. Nama 2 tadi apa di sini? Namanya tadi kan Sucipto kalau dari sini ya. Kalau dari apa ini? Yang saya tulis di ini kan. Nah, gini. Kemudian ada plus. Ada plus berarti di sini ada kasih plus. Ya, ini saya kasih komentar dulu biar enggak bingung nanti. Nah, kemudian tadi kan ada Adi. Ini saya pakai Adi Sucipto ya, bukan pakai ini ya. Ini hanya contoh. Berarti ini Adinya ada di depan. Nama 1. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Kalau nama 1 itu Adi, nama 2-nya Sucipto ya. Tapi kalau ini tadi Budi Santoso, berarti ini tadi harusnya Budi, ini Santoso. Ya, perhatikan tanpa penggalan petik. Tanpa apa ini? Tanpa pemisah ya. Kalau mau ada pemisahnya sini dikasih sini. Sini dikasih lagi. Ya. Nah, bisa dikasih di sini. Ya, di antaranya nama 1 dan setelah nama 1 atau sebelum nama 2 dikasih spasi. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini kan cuma 1 ini. Nah, cuma 1 berarti langsung muncul 1 kali. Ini dimasukkan ke cout. Nah, gitu. Coutnya apa? Apa aktifnya apa gitu. Nah, cuma kalau boolean itu aktif true ini bukan hasilnya bukan true ya. Tapi 1. Ya, nanti kalau ini jadi false nanti 0. Nah, gitu ya. Jadi menampilkan boolean itu kalau nggak 1 ya 0, meskipun di sini diisi true atau false. Kalau ini true berarti ini 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya coba jalankan dari semua rangkaian ini tadi. Nah, kalau menjalankannya pertama harus dikompil dulu kalau di sini ya. Compile-nya itu ini. Nah, ini compile-nya, kemudian ini run-nya sebelahnya. Kalau bingung bisa disorot sini. Nah, ini compile, ini run. Dikompil dulu. Nah, ini akan muncul ini ya. Errornya 0, berarti tidak ada error ya. Nanti kalau ada errornya nanti ini pasti akan muncul errornya berapa gitu ya. Kemudian di running. Nah, ini ya, kalau Anda perhatikan tadi hasilnya bentar ya, mana tadi? Ini tadi belajar C++ itu dari sini. Pertama kali ya. Nah, C++ masuk sini. Kemudian bawah lagi history saya tadi. Bentar. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan sekarang. Oh, ini tadi saya 12 tambah 3 ya. Nah, berarti ini kan tadi 12 tambah 3 ya. Nah, tadi ini 15 ya harusnya. Nah, ini ya. 12 plus 3 sama dengan 5 itu hasil dari sini.
Nah, ini ya. Nah, ini. C-nya itu 15, B-nya itu 3, A-nya itu 12. Kemudian berikutnya juga sama rata-rata sama IP. Nah, ini nanti nggak sama ya karena tadi saya di sini tadi asal ya nulisnya ya. Tadi kan saya asal hanya contoh, saya nggak ingat atasnya ya. Nah, nanti harusnya ya sesuai atasnya, sesuai pesanan variabel, sesuai pengisian variabel maksudnya. Jadi ini tadi harusnya 3,35, kemudian tadi Budi Santoso kan ya, Budi plus Santoso ya, ini tadi saya Adi plus Sucipto. Ya, sama apa hasilnya Adi Sucipto, dia ini hasilnya Budi Santoso. Ini tadi hanya masalah saya asal-asalan untuk ngasih contoh ya. Harusnya ya ini ya, yang benar yang ini. Ya, karena di atasnya diisi yang seperti ini. Tadi saya hanya untuk nyoba. Kemudian tadi yang terakhir aktif ya. Aktif true itu 1 di sini. Ya, gitu ya. Itu untuk sekilas praktikumnya. Ini tadi tujuannya seperti itu. Jadi saya kasih dulu input apa yang nanti akan dibahas. Nah, ini sudah 1 menit ya. Sekarang kita akan coba membuat ya, tadi masih rencana ya atau yang akan kita lakukan ya. Nah, nanti bisa di apa nanti dibuat project baru. Jadi kan belum membahas itu ya di awal tadi. Nanti ini bisa saya tutup dulu ya. Saya close. Bentar. Sekarang saya akan membuat project baru. Tadi masih sekilas ya. Nah, ini kita buat project baru ini yang tadi. Saya close all. Saya bikin new project sekarang. Konsol aplikasi. Project 2. Tadi masih project 1 ya. Saya oke. Close project and new start. Yes ya. Tutup project 1 dan mulai project baru ya. Yes, ini tadi kalau mulai simpan ya. Nah, ini project 2-nya. Nah, gini ini awalnya seperti ini tadi. Ini bisa diklik. Ini main-nya. Jadi kita masih satu main ya. Kita belum ke beberapa file. Jadi kita masih hanya bekerja dengan satu file dulu. Ya, ini bawaannya ini sudah ada include outstream-nya. Tadi kalau mau apa using namespace silahkan tinggal ditambahkan std kalau nggak salah gini tadi. Nah, saya simpen. Oh, telah saya simpen harusnya. Oh ya, ini main 1 ya. Nah, ini using namespace std. Jadi berikutnya langsung kita isi cout halo bndl nline. Aduh, tadi ada yang salah saya. Nah, gini ya. Saya coba, saya langsung compile. Ini compile-nya di sini. Oh, ini apa ini? Using namespace. Nah, ini salah sintak ya. Name harusnya, bukan nama. Nah, tadi ya. Ini coba lagi. Nah, nggak ada masalah. Sekarang run, hasilnya halo. Halo ya. Nah, udah ya. Berikutnya kita deklarasi variabel tadi ya. Deklarasi variabel. Ini deklarasi. Berarti tadi saya coba integer a, B, C. Nah, ini ya. Kemudian ini saya coba dulu. Kemudian saya assign. Saya assign a sama dengan 10. B sama dengan 3, 2. C sama dengan A plus B. Nah, gini ya. Nah, sekarang saya tampilin. Nah, saya males ketik lagi, saya langsung tampilin aja di bawahnya gini. Saya ganti C. Nah, gini ya. Nah, ini assign-nya dan ini menampilkannya. Ini output-nya. Output. Ya. Nah, sekarang kalau kita compile, nah, kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Halo 12, 10 tambah 2. Nah, gitu ya. Nah, ini apa untuk bilangan apa tadi? Bulat ya, bilangan bulat. Berarti seperti itu nanti. Kemudian kalau bilangan desimal apa tadi IP ya kalau salah ya. IP 1, IP 2.
Nanti di sini saya jadikan 1 aja ya. IP 1 sama dengan 2,5. Ini saya ganti ya angkanya biar membuktikan kalau variabel itu bisa diubah-ubah ya. 3,5 ini ya, mamanya gini. Kemudian IP sama dengan IP1 tambah IP2 per 2. Ini kan tadi kurang kurung ya. Kurang kurung. Ini biar ditambahin dulu baru dibagi 2. Nah, gitu ya. Ini untuk rata-rata ya. Jadi kalau mau nampilin lagi, ini semuanya saya langsung dulu ya. Saya langsung tanpa saya kasih komentar dulu ya. Tanpa saya kasih keterangan maksudnya. Jadi untuk ngecek-ngecek dulu. Nah, ini saya coba lagi. Apa ini cout? Apa yang kurang? Nah, ini yang kurang. Berarti kan di sini. Kira-kira yang kurang ini errornya. Expected titik koma before cout. Before cout itu di mana? Bukan ini. Ini juga nggak dieksekusi. Berarti ini. Ini kurang ini. Kurang apa? Titik koma. Nah, ini. Jadi kalau ada error jangan langsung ditutup, dibaca errornya apa. Errornya apa? Sama seperti tadi ya. Name, nama space itu juga nggak dikenali. Yang benar adalah name space. Nah, gitu ya. Saya coba compile lagi. Nah, sudah nggak ada errornya. Saya jalankan. Nah, ini 3. Jadi 2,5 tambah 3,5 itu 6. 6 dibagi 2 3 gitu ya. Itu kalau mau diganti agak, nah ini aja. Apakah benar Pak? Ya, dicoba ya. Benar kan ya 3,1. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Saya percaya sih. Ya ini 0,2 nanti berarti ya 6,2. Jadi itu untuk bilangan desimal ya. Sekarang kita deklarasi untuk string. String nama 1 ini bisa nama depan nama belakang ya. Nama 2 ya. Berikutnya saya isi sekarang nama 1 Adi. Ya, ingat ada titik komanya ya. Nama 2 Sucipto. Di Sucipto nanti ya. Nama sama dengan nama 1 plus nama 2. Kurang ya. Nah, gini. Tampilin apa tadi? Nama gitu ya. Tampilin nama. Nah, compile lagi, jalanin lagi. Apa ini? Ini warning aja ya. Ini hanya warning, nggak apa-apa sih kalau warning. Nggak ada yang salah. Saya coba jalankan. Nah, bener ya. Oh, salah ya. IO. Bentar ini ada yang salah nih. Nama 1, nama 2. String apa yang salah ini? Bentar ya. Kok IO ya saya kira harusnya. Nama. Bentar ini ngefek nggak ya? Paling ngefek ini ya. Petik 1 sama petik 2. Ini paling ada efeknya ya. Saya baru tahu juga nih kalau di Python itu sama ya. Saya kira sama, ternyata DC harus petik 2 ya. Saya coba running dulu. Oh iya ya. Jadi itu tadi pengalaman yang baru bagi saya juga. Kalau string harus petik 2. Nah, gitu ya. String petik 2. Nah, itu ya Adi Sucipto gitu ya. Itu untuk ini tadi ya Adi Sucipto gitu ya. Itu tadi kalau dijalankan, ingat ya petiknya petik 2. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Bool ya. Bool itu aktif atau tidak gitu ya. Maksudnya gitu maksudnya. Nah, ini saya isi di sini aktifnya atau di sini aja ya. Biar urut. Aktifnya saya isi true. Ya, tebel ya, berarti bener ya. Nah, ini berarti jika di sini saya cout aktif. Ya.
1 ya. Tadi kan sudah saya sampaikan, true itu 1, nol itu false itu 0 ya. Nanti silakan dicoba ya. False. Ya. 0 kan ya? 0. Nah, itu ya, itu untuk beberapa tipe data, cara mengisi dan menampilkan. Nah, sekarang kita biar sama dengan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita tambahi dengan keterangan ya. Nah, ini kan bonus saja, ini bonus ya, tidak ada keterangannya ya. Nah, ini berarti kan, ini kan A plus B sama dengan C kan gitu ya. Nanti saya tambahin di sini. Ingat yang saya jelaskan di konsep di depan tadi, masuk dari kanan ya bacanya. Nah, ini petik lagi. Pokoknya setiap pemisah tuh dikasih gini ya. Hasil A plus B sama dengan, nah gini ya, kita coba 1, ini ya, hasil A plus B sama dengan 12, nah gitu ya. Kemudian kalau Pak saya inginnya A-nya itu munculnya 10, B-nya 2 ngikuti ini, berarti ini harus dipisah-pisah. Saya kasih petik dulu, saya kasih ini dulu, jadi agak ribet jadinya. Nah gini, saya kasih petik lagi, saya kasih petik lagi, saya kasih gini lagi, saya kasih gini lagi, saya kasih petik. Nah, jadi nanti ini ngikuti dari isian yang di depan, di atas. Nah, saya coba jalanin. Oh ini ya, oh ini kurang spasi sih, kurang spasi ya. Tambah aja spasinya tepat di sini. Nah, gini. Nah, gini saya running lagi. Ya kan? Hasil 10 plus 2 sama dengan 12. 10 itu variabel ini. 2 juga variabel. 12 juga variabel, tapi digabung dengan string. Dengan string lain ya, dengan plus, dengan hasil, dengan sama dengan. Ini kalau saya ganti 12, ini kan 22 ya. Nah, ini tadi 12 ya. Sekarang 22 loh ya, 22 gitu untuk itu untuk memberikan keterangan di apa, di string ya, di apa, A plus B tadi. Sekarang yang IP kalau mau ditambahin yang sama caranya, ini kan IP 1 sama IP 2, namanya ini saya kasih komentar rata-rata sama dengan, nah gini ya, ingat ini kasih gini. Nah ini juga sama, nama lengkap .2 kasih gini ya. Kemudian ini statusnya, status mahasiswanya, nah gini gitu ya. Ini kalau untuk nambahin keterangan ya, berarti kan ini saya kasih spasi biar tadi nggak nempel ya. Nah gini, kalau dikasih spasi sih. Nah gini saya simpen, saya compile, saya jalanin. Nah gini ya, nama lengkap Ado Sucipto, rata-rata IP 3,1. Tadi yang hasil penjumlahan status mahasiswa 0, berarti ini tidak aktif. Pak saya maunya aktif, tidak aktif Pak tampilnya, berarti nanti pakai if-nya nanti minggu depannya lagi ya. Nah, kita belajar dulu pelan-pelan tentang input, output, dan variabel beserta tipe datanya. Pak ini tadi kan kalau diperhatikan ini nempel ya Ado Sucipto, biar ada spasinya gimana, nah, gitu ya, bagaimana kira-kira? Nah tinggal tadi ini saya kali di sini aja ya, ini saya kasih spasi di sini. Nah gitu aja. Nah gini kan ada spasinya. Nah, gitu ya. Itu untuk praktikum hari ini. Praktikum yang pertama saya kira cukup ya. Tadi pengenalan. Oh iya ya, ada yang kurang ya. Ini kita cek hasilnya. Ini kan tadi kan C++ ya, C++. Bagaimana kalau kita
memberikan hasil codingan kita ke orang lain ya. Nah, itu bagaimana caranya? Tadi sudah saya simpan sih. Ada di sini praktikum. Nah, ini tadi dicoba tadi itu yang coba ini pakai kode blok. Ini pakai kode blok. Yang ini pakai kode blok. Tadi kode blok itu kelemahannya butuh filenya kode blok itu besar ya instalasinya. Jadi menyita banyak space di C waktu instalasi. Ya, kalau developers itu tidak sebesar kode blok. Tapi kelebihannya kode blok itu hasil exe-nya itu kecil, hasil exe yang dikopikan. Mana tadi ya? Nanti masuknya ke sini ke bin debug nih. Cuma 75 kilo. Ini kalau saya jalankan, aduh ini di mana ya? Oh enggak, sih. Harusnya tampil ya exe-nya di kode blok. Ya, nanti kita abaikan saja dulu lah ya. Yang ini harusnya tadi tampil sih. Tapi kalau kita pakai dev ya, nanti ini exe-nya ini exe-nya. Nah, ini yang exe ya nih. Ini exe application to exe. Ini yang tadi di project yang pertama. Oh, ini langsung keluar ya. Tadi tidak ada penekanan tombol ya. Nanti untuk pertemuan kedua aja lah. Nanti saya coba benahi bagaimana menjalankan exe di C++. Exe-nya C++ ya. Yang ini kalau saya klik juga nggak bisa sih. Tadi kan langsung nutup. Tadi. Nah, ini file yang kedua ini kalau dipakai developers itu ini ukurannya hampir 2 mega ini. 2 mega. Ya, nanti ya. Tapi kita sepakat aja ya pakai dev plus C++ ya. Karena kayaknya ini butuh space yang nggak terlalu besar, memorinya juga nggak terlalu banyak yang digunakan. Ya, kalau X-nya besar nanti bisa diakali di belakang lah ya. Bagaimana cara mengkompres dan yang lain. Itu untuk praktikum yang pertama saya kira sudah sangat cukup. Ya, tadi jelasin GUI dari dev C++. Kemudian tadi menampilkan string, deklarasi variabel dan tipe data, cara ngisi dan cara menampilkan. Ya, semoga paham dan silahkan dicoba ya, jangan hanya di download kemudian tapi juga dicoba ya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.